Hari ini gue ngobrol sama Next Carlos, seorang food vlogger. Kita akan ngomongin soal bagaimana cerita dia selama bikin konten sampai ngomongin bisnis barunya dia. Let's go. Next Carlos. Lu kenapa sih lu jarang banget podcast? Kayak gue jarang liat lu collab di podcast orang gitu. Iya, ini aja emang gue ngerasa nggak ada yang bisa dikasih tahu ke orang-orang. Gitu? Iya. Kayak kalau mau interview lu bingung mau ngasih tahu apa Iya, gitu ya? Kayak apa yang mau diulik dari gue. Iya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Oh iya, ini podcast ya. Ada beberapa. Langsung udah. Iya juga sih. Iya. Biasanya gue datang ke yang ini gue kenal. Iya benar. Ya, yang biasa gue nonton gitu. Iya, kita juga sering telepon-teleponan kan. Iya. Dulu tuh terutama pas lo lagi Sleep call. Iya. Jangan dibuka di sini. Karena kadang ya kan adalah 1-2 kali gue yang kayak pap dulu dong gitu. Adalah. Iya, terus gue kasih foto gitu. Dia sempet kaget ketipu, ternyata punya gue di Jumat. Oh, punya gue. Oh, foto. Oh. Agak ini ya. Cuma kalau gak salah tapi gue sempat ngobrol sama lo katanya takut dipotong-potong atau apa. Itu sempat juga gak sih? Oh iya, tempat apa? Gimana tuh? Ya kan gue kan ini ya, public speakingnya nggak bagus gitu. Terus ngobrol aja pengen banyak mikir ya gitu. Terus takut dipotong-potong juga kan, nanti jadi kasus kayak teman gue kan. Kok ketawa? Iya bener. Ya, itu ada sih banget beberapa sih. kasus sih. Iya gara-gara salah ngomong di podcast kan. Iya, ya kalau ditonton full mungkin orang bisa ngerti. Kalau dipotong jadinya jadi karena nggak ada konteks jadi gampang digoreng juga ya. Iya betul. Next, lo tuh awalnya kan dari itu ya, dari apa sih lo pemain band ya apa dulunya? Dulu banget. Apa main rock, main metal? Enggak, pop rock. Iya. Pop rock. Karena tadi gue ngobrol sama lo juga ini bilang sorry gue nggak denger. Iya kan? Karena kuping gue rocker. Emang kuping lo rusak atau gimana? Ini penurunan pendengaran. Oh ya? Iya, jadi kalau misalnya grafik orang normal tuh lurus. Punya gue tuh lurus, turun, naik gitu. Gimana jadi, cara ngetesnya? Itu pakai ada di rumah sakit gitu. Oh, iya. Atau denger nggak? Oh gitu. Enggak, itu gue dengar. Kasih lihat Fadil yang sakit. Berarti nggak apa-apa, fungsinya masih bagus dia. Iya betul. Abis ini baru nggak. Tapi pakai beginian juga sama. Jadi tesnya gitu. Jadi tes pendengaran. Pakai headphone. Iya, pakai headphone di ruangan yang kedap suara, bener-bener kedap banget. Terus dites dikasih bunyi-bunyian dari frekuensi tertentu rendah sampai tinggi gitu. Oh, terus gue tuh di frekuensi tinggi itu pendengarannya menurun. Berarti hanya frekuensi tinggi? Iya, frekuensi yang kalau misalnya di musik itu treble-nya. Oh, lo udah nggak bisa dengerin treble lagi? Kadang misalnya nih di TV ada yang error, ada bunyi tit gitu. Nah itu gue nggak bisa denger. Gara-gara apa sih Next? Nggak tahu. Apa suka dengerin headphone dari bisa jadi karena banyak faktor katanya. Bisa turunan, bisa kalau kita nyelam terlalu dalam itu bisa ngaruh. Pernah tapi kalau yang sensitif, gue sih sempat berenang tapi nggak sampai nyelam banget gitu. Ya, gue nggak tahu lah. Pernah rendeman. Iya dulu kan terus dengar musik terlalu besar. Ya gue dulu kan waktu ngeband masih di drum. Oh. Kalau dulu kan yang penting bunyinya gede. Iya. Gue sempat sampai sakit banget sampai denger sampai kayak mau keluar dari studio saking sakitnya gitu. Gara-gara latihan drum itu sempat gitu. Main bandnya. Itu kan gue makin ngerasa tuh ini. Dulu kan main PUBG. PUBG itu kan kalau misalnya musuh datang itu kan makin kedengeran tuh. Iya. Dari kanan dari kiri kan. Iya. Kan kedengeran stepnya tuh. Kalau dari jauh, dari kecil dulu kan baru ke gede. Kan gue tinggal sendiri nih, teman-teman gue yang lain bertiga bilang, ayo bertahan. Itu datang, mana? Kanan lo, mana? Gue nggak dengar. Itu gede gitu suaranya, masa lu nggak dengar? Enggak gue lo. Terus gue ganti headphone. Headphone yang salah. Lebih mahal. Gue ganti lebih mahal. Masih sama. Itu volume udah mentok tuh. Mentok. Udah. Iya, Pas udah makin dekat, makin jelas, baru denger.
mereka dengarnya udah dari tadi. Iya. Itu berarti menyulitkan main game juga. Maksudnya dari situ gue kayaknya notice nih, kayaknya salah nih, ada yang salah gitu. Terus gue kalau orang ngobrol tuh suka, hah? Itu gara-gara pendengaran berkurang. Iya, jadi frekuensi gue tuh frekuensi percakapan. Jadi kayak S, C, ya itu gue jadi nggak dengar jelas gitu. Gue dengar lu ngomong nih, tapi nggak jelas lu ngomong apa. Gitu. Karena tadi kan kita lagi ngobrol di luar kan. Gue bilang, iya gue sempat ke internis, sempat ngecek, terus lu ketawain gue. Ngapain lu penyakit cek di internet gitu kan? Internis, gue bilang internis. Iya, ngapain lu cek di internet? Internis. Oh, internis baru nge. Iya. Jadi S itu ya. Jadi gue internis. Jadi sering miss komunikasi kayak gitu. Atau enggak gue sering ya jadi kayak bener-bener Haji Bolot. Iya. Haji Bolot itu kan orang ngomong nggak ditanggepin, ntar dia kayak ngulangin. Iya betul. Tapi kalau ngomongin duit, real life, ngomongin duit sama cewek, dia nyambung. Tergantung. Kalau gue masih tergantung. Kayak gitu. Nah, pokoknya ya itu frekuensi percakapan gue itu jadi nggak jelas. Jadi kayak buat gue orang tuh mumbling gitu. Jadi kayak, aduh, gue kayak nebak-nebak. Kalau udah pakai masker, udah deh. Bahkan yang volume segini pun. Oh, kalau segini gue masih ya, oke ya? Masih. Karena istri gue bilang gue kalau ngomong lumayan kenceng. Apalagi kalau nelpon ya. Iya. Nelpon tuh terlalu keras. Kalau lu masih jelas. Gitu. Oh, apa gue terlalu keras juga ya ngomongnya? Enggak juga ya? Enggak. Gue curiga gue pendengaran gue juga sih. Terlalu? Iya, agak kurang juga. Masa sih? Enggak tahu karena gue. Oh iya, biasanya gitu. Jadi kalau orang yang pendengarannya kurang, dia ngomongnya jadi lebih kenceng. Iya, karena gue ngerasa. Tapi lo umur berapa? Mau 38 tahun ini. Mau 38. Gue umur segini masih normal tapi pendengaran gue. Normal, orang kalau yang lain-lain itu semua harusnya grafiknya normal. Kan dikasih tahu kalau ini orang normal nih grafiknya segini lurus gitu di sini. mau masuk ke situ gitu. Mau masuk ke situ next itu maksudnya. Gue lama lagi ini. Mau masuk soalnya biasa gue yang paling lucu kalau orang ceritain komedi kan nggak bisa diulang 2 kali kayak lu tuh nggak ini bener. Hah? Momennya jadi nggak dapet. Udah gue malas cerita lu lagi. Kalau mau ngomong kayak kuping lu mana yang bener nih, gue ngomongnya sebelah situ aja. Iya. Gue ada satu video lo, gue mau nanya ke lo, ini beneran apa enggak nih? Muka lo masuk ke soto. Oh itu lo lagi beneran. makan terus masuk ke soto, itu bener? Bener. Itu gimana ceritanya kenapa muka lo bisa masuk ke soto? Karena nyelip. Bangku patah. Bangku patah. Terus? Patahnya tuh langsung prak, nggak ada kayak meleot dulu. Itu lucu banget. Wah itu untung gue lagi ya karena lagi mau makan jadi jatuhnya ke depan. Oh. Nabrak sotonya. Tapi heboh nggak itu waktu itu di tempat itu? Kayak mas nggak apa-apa mas. Ya shock. Yang jual juga langsung nggak enak kan mungkin. Bangku gue patah nih, rusakin bangku. Enggak. Dia tapi diliatin. Iya langsung mau ganti lagi yang soto nggak usah. Biarin untung aja. udah habis. Untungnya udah mau habis itu. Gue sempat waktu itu diliatin di. Kalian pasti heboh kan? Ada yang pecah nggak tapi? Ada yang pecah nggak? Ada yang pecah nggak ya? Aduh. Ada yang pecah nggak ya? Gitu ya? Nggak ya. Ada yang pecah. Lu jangan balas sih. Ada yang pakai peci nggak ya? Bener gak lu? Iya. Mau dengerin apa? Gue dengerin ada yang pecah nggak gitu? Ada yang pakai peci nggak ya? Ada. Peci topi. Nggak, jangan-jangan dia tadi bener dia ngerjain gue nih. Percaya. Nggak, lo masa gak kedengeran tadi? Emang gak kedengeran ya? Nggak jelas. Jadi gue mesti lama nangkep nih. Gue kayak menerka-nerka lu ngomong apa. Karena ketutupan juga ya? Iya, kadang kan gue lihat gerak bibir juga kan. Next, separah itu ternyata. Jadi nggak jelas gitu loh. Gue dengar lu ngomong tapi kadang nggak jelas aja gitu. Makanya gue kadang pakai alat bantu dengar tuh. Itu kok gue kalau meeting udah pasti pakai itu gitu. Jadi biar jelas banget. Kalau nyetir bahaya nggak? Nggak, nyetir nggak. Karena kalau suara kayak frekuensi rendah kayak klakson, ya suara yang besar gitu gue masih dengar. Motor normal, kan suka itu. Masih normal. Motor suka nyelip gitu masih bisa lah ya. Masih normal. Kalau itu ya. Gitu. Berarti lo sebenarnya punya alat bantu dengar? Ada. Terus dulu kan gue sempet tuh pas gue udah notice nih. Gue ternyata masih belum jadi YouTuber nih. Waduh, udah
Aduh, kuping gue kayaknya ada yang gak beres. Gue pergi periksa. Terus dia bilang, oh ini mengalami penurunan pendengaran Pak. Oh oke. Solusinya gimana dok? Ya nggak ada, kayak mata aja. Kalau minus pakai alat bantu. Lihat kacamata. Nah di kuping juga ada katanya alat bantu dengar. Oh boleh saya pakai itu aja dok. Oke, ini ada beberapa merek. Satunya berapa dok? Ini 1 9 juta. Lumayan ya. 1 pasang, enggak 1 biji. Oh berarti 2 18 juta. Iya. Ya udah nggak apa-apa, saya budak aja dulu. Mahal banget. ABD tuh ternyata mahal banget coy. Gue baru tahu. Ini yang gue pakai aja. 1 setnya 30 juta. Yang bener. Iya kiri kanan. Berarti 15. Iya. Apa beda sama yang 9 juta? Beda bentuk, beda hasil gitu lah mungkin. Oh. Beda ya. Tapi lu emang nggak pengen pakai tiap hari ya? Karena itu pasti ganggu ya. Sebenarnya dianjurkan pakai tiap hari supaya saraf-saraf yang harus yang jarang denger itu terstimulasi. Tersimulasi. Harusnya tiap hari pakai gitu. Cuma gue kenapa? Lu males kelihatannya aneh gitu atau? Ya kayak males aja kadang copot. Kadang nggak nyaman aja di ini tuh nggak nyaman gitu. Kalau misalnya orang normal 10, berarti lo menurut dokter lo berapa? 5, 4? Iya, kira-kira kayak gitu. Tapi di frekuensi tinggi ya. Frekuensi rendah gue normal soalnya. Itu kayak ini nggak? Kayak pertama kali gue dulu kan pakai kacamata pas SD. Seumur hidup gue pikir dunia tuh memang kayak gitu, agak buram aja. Oh enggak, karena gue waktu dulu nggak ngerasa kayak begini. Kayaknya makin bertambah usia, makin berkurang. Iya, makin. Gue inget tuh pertama kali pakai kacamata soalnya kan gue sampai kayak duduk tuh harus di paling depan di kelas kan. Supaya jelas. Gue pikir semua orang tuh kayak gue. Jadi gue pikir dunia tuh kayak gitu. Kalau gue nggak, karena mungkin pernah normal. Karena udah ya pernah normal mungkin. Ibaratnya kayak gitu. Makanya gue kalau di jalan dipanggil nggak nengok, dibilang sombong. Iya benar. Gue lihat IG story lo tuh. Iya. Kayak gitu. Kadang emang gak denger aja gitu. Iya. Nah tapi kalau sebagai YouTuber. Tapi ada positifnya. Apa tuh positifnya? Ya itu kadang ada orang ngata-ngatain gue dari dekat. Gue gak denger gitu. Jadi gak sakit hati. Tapi kan lo emang gak denger kan? Iya. Iya jadi kan lo gak tahu dia ngatain lo kan? Iya juga sih. Gimana sih? Ya menurut aja. Oh ngerasa aja. Kan dia ngomongnya gini deh. Iya. Itu gak bisa denger. Iya, jadi nggak sakit hatinya nggak ada. Iya, oke. Sama. Apa? Kalau gue ngerasa karena jarang denger ini jadi agak lemot. Maksudnya lemot? Guanya jadi agak lemot. Tapi ternyata itu berhubungan katanya. Ah masa? Iya, benar. Lemot sama nggak bisa denger? Iya. Apa jadi hubungannya? Karena apa ya? Biasanya kita tuh kalau ngedengar sesuatu kan jadi ngerespon lebih cepat. Ya. Nah ini karena nggak dengar, ada beberapa yang gua nggak dengar, jadi responnya tuh ya nggak respon. Jadi misalnya harusnya normal nih jadi lo dianggap lemot. Iya. Tapi gua ngerasa sih jadi lama-lama. Jadi kayak gitu ya. Gitu ya. Walaupun lu bilang ini kan, gue pernah lihat lu yang buka kulkas bingung mau ngapain gitu. Iya. Tadi mau ngapain gitu terus lupa. Tadi gue mau ngambil apa gitu ya. Iya itu pengalaman gue. Itu gak lemot tuh lebih ketolol. Tapi gak, gue sekarang kayak gitu next gue bingung. Iya gue juga mulai ini apa karena aneh ini ya. Tahu. Lu 40 ya tahun ini? 40 tahun ini gue. Kita beda 2 tahun kan. Iya beda. Gue tuh kayak pernah masuk ke ruangan. Dan gue mikir kenapa gue masuk ke ruangan ini gitu. Kayak padahal lu ke situ pengen udah tahu mau ngapain gitu. Tadinya. Iya kan? Iya lupa. Apalagi kalau main laptop. Ini baru aja nih. Tadi pagi. Buka laptop kan suka banyak tab tuh. Gue buka tab kan. Terus gue udah mau ngetik sesuatu nih. Tadi ngetik apa ya? Di tengah-tengah ngetik. Iya betul. Di tengah-tengah ngetik. Gue juga kadang kayak gitu. Yang paling epic nih waktu gue tour di Balikpapan. Tour cerita sebelku stand up show gue. Begitu di bandara. Gue ngopi, nama kafenya Gloria Jeans. Oke. Itu di bandara Balikpapan. Gue ngopi dari Samarinda. Gue Samarinda ke Balikpapan, terus gue terbangnya dari Balikpapan kan. Nah, gue tuh lagi sepanjang gue show di sana, di kamar hotel gue itu gue ngopi kan. Gue ngopi kayak gini nih dulu. Ngopinya gue taruh di sebelah karena ada meja. Oke. Jadi gue ngelamun ngopi taruh gitu. Di cafe Gloria Jeans bandara Balikpapan. Gue mesen kopi, gue ngopi kan. Gue mikir lagi.
gue taruh di sebelah meja di depan. Oh terus? Jadi gue kayak ngebanting gelas di sebelah gue. Jadi gue gini. Pecah. Pelang gitu ya, pecah. Satu kafe ngeliatin gue kan. Itu mamanya juga ngeliatin gue bingung gitu. Karena yang gak tahu konteks ya. Itu seakan-akan gue kayak gitu loh. Kayak udah minum habis itu ngebanting gitu. Padahal lu lupa. Gue lupa gue lagi karena di situ. Karena kebiasaan. Gue lupa gue lagi di kafe itu. Oh itu lebih parah sih. Itu parah banget. Gue juga bingung. Si Nurul asisten gue, dia kan minimal dia nyamperin gue ya. Dia malah gini ngeliatin orang. Dia malu sendiri. Gue bilang gue lebih malu Nurul daripada lu. Apa kabar gue bangku jatuh? Ya makanya. Lebih malu. Makanya. Itu. Terus gue ngeliatin gue gini. Sama orang belakang juga celinguk. Iya kan? Ada apa tuh? Asisten lo bukan tapi? Ya asisten gue sih langsungin nyamperin. Asisten gue kayak. Nurul ini pecah Nurul. Bang aku malu bang. Gue juga malu. Sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih informasi kalau show stand up komedi gue yang terbaru yaitu Cerita Sialku itu sedang berjalan. Seluruh show untuk bulan Juni dan Juli di Jakarta sudah sold out. Tapi untuk bulan Agustus akan ada lagi show di Jakarta. Tiketnya akan dibuka di awal bulan Juli. Jadi yang belum kebagian untuk show di Jakarta, tungguin aja. Untuk kota-kota lain masih nanti ya, kita mainnya di Jakarta dulu. Oke, terus lo nge-YouTube udah lama banget ya? Termasuk yang paling lama ya? Food vlogger paling lama ya? Enggak juga. Kalau yang lebih lama lagi ada ya awal-awal lah, hitungannya masih awal-awal. Dan lo bertahan sampai sekarang ya? Kalau gue lihat ya. Ya itulah. Karena silih berganti kan. Tapi gue progresnya pas udah masuk ke 3 juta 4 juta itu melambat. Tapi masih ada yang nonton gitu. Masih banyak lumayan kok, lah. rame kok kalau gue lihat kan. Iya masih hitungannya masih banyak gitu. Padahal kan yang baru muncul terus. Apalagi sekarang ada TikTok. Iya TikTok, Reels, yang short video semua itu. Itu food reviewer di TikTok banyak banget pak. Gua banyak banget dengan segala macam angle. Ada yang pakai bahasa Inggris lah. banyak banget sampai orang nggak tahu ini punya siapa. Jadi identitasnya. Oh mukanya nggak kelihatan. Iya kan kebanyakan kan pakai ngomong kan. Lu menghadapi itu gimana? Berarti kan ininya banyak. Dalam tanda kutip saingannya lah ya. Ya itu gue fokus di YouTube aja karena YouTube. Gue sadar kan gue gedenya di YouTube, jadi gue coba fokus di situ sambil ya di mirroring aja ke semua yang short video itu. Berarti lo dari hasil bikin video YouTube lo format ulang jadi video pendek, atau lo syuting 2 kali di tempatnya? Enggak. Jadi dari itu aja di mirroring aja dari yang itu, diedit lagi lebih pendek gitu. Oh. Terus kalau buat pola kerja lo ada meeting dulu tiap minggu untuk hari ini kita mau kesini-sini nih atau enggak. Sekarang gue udah delegasiin semua ke tim. Oh, jadi lo tinggal syuting? Iya, lagi fokus ke keluarga. Hah, kenapa keluarga? Enggak kan gue baru nikah kan? Baru punya anak. Oh, gitu. Itu mengubah lo nggak? Iya, jelas. Apa aja yang berubah? Yang biasanya apa-apa dipikir untuk sendiri, sekarang kan prioritasnya udah lain. Iya. Terus apa ya? Kita jadi belajar banyak lah. Umur berapa sih anak lo? Baru 6 bulan. Masih lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya. Belum bisa ngomong. Iya betul. Gak kayak anak gua. Udah bisa ngomong. Profesor. Terlalu random anak itu. Iya tapi seru sih. Cowok apa cewek anak lo? Cewek. Anak pertama gue juga cewek. Si Alea. Wah itu anak pertama cewek ya. Kalau gue ngelihatnya. Itu ke adiknya tuh ngejagain banget. Oh adiknya jagain kakaknya? Enggak si Alea tuh ngejagain banget. Adiknya. Oh. Jadi bener-bener kayak Aca kamu ini ya, Aca kamu itu ya gitu. Gua nggak tahu kalau cowok ya, mungkin cowok lebih serampangan karena adanya serampangan banget. Iya nggak tahu sih kan. Iya kan. Ya. Dia kalau jalan suka nyenggol orang, kadang-kadang nabrak. Kalau anak cowok tuh gitu. Jadi gitu sengaja disenggol gitu. Enggak tiba-tiba di mall ada orang digituin. Diajak ribut enggak sih? Enggak. Nyenggolnya maksudnya kayak ya. Ya karena dia nggak ngelihat apa segala macam sih. Okay. Tapi emang mengubah ya, terutama dari pola kerja sih. Pola kerja ya. Karena kalau semakin kita kerja sendiri, pasti kangen sama anak gitu. Iya, jadi kayak kemarin gue kan baru balik nih dari Padang. YouTube kulineran, iya. Terus? Ya kangen aja tiap keluar kotaan gue biasa pasti 3 hari lah gitu. Pasti ya kangen aja jadi. Okay. Nah kemarin itu gue baru lewat SCBD.
Mau makan di meet guy-nya si Dims. Ya kan? Terus gue ngelewatin punya lu gudeg mercon Buprih. Yep. Benar, namanya itu kan? Iya, gudeg mercon Buprih. Gue tuh udah pengen nyobain dari dulu. Karena gue suka banget gudeg kan. Aslinya di Jogja itu. Di si Buprih ini. Iya. Gue suka banget makan gudeg. Tiap kali ke Jogja gue pasti makan gudeg. Tapi gue gak pernah denger si Buprih ini. Ya, betul. Mungkin karena gue emang gak tahu aja kali ya. Dia juga baru mulainya tuh di pasar tuh 2016 baru mulai jualan. Di pasar, terus pindah ke rumah. Belum banyak yang tahu juga, bukan gudeg yang mainstream yang orang semua kenal gitu. Kalau lu ke Jogja pasti di sarannya itu. Jadi waktu gue datang juga itu masih dijualan di rumah, nggak banyak yang tahu juga. Nah, yang favorit gue kalau di Jogja itu ada Yujum, itu udah pasti sih ya. Oh, itu manis ya. Legend kan, iya. Yujum. Gudeg Sagan, tahu nggak gudeg Sagan? Pernah dengar? Dia bareng sama kos-kosan gitu. Kalau nggak salah di lantai 2-nya ada kos-kosan atau apa gitu. Dan suka ada musik kalau malam. Bukannya malam deh kalau nggak salah gudeg Sagan. Pernah dengar ya, gue belum. Nah, si gudeg Sagan ini pernah buka cabang di Jakarta. Di sebelah rumah nenek gue. Enak banget. Terus gue bilang kan, ini kok bisa sama kualitasnya. Dari yang Jogja sama ya? Iya kok sama. Kok biasa kan berkurang kan? Iya. Kok bisa sama kualitasnya? Terus yang kebetulan yang satu yang ngurus ada di sana pas gue lagi makan. Iya mas, kita bawa langsung pakai pesawat. Dari Jogja bahan bakunya. Tahun depan tutup. Kayaknya gara-gara pesawat deh. Karena pesawat tiket mahal deh kayaknya. Harusnya mah mobil bisa ya, masih bisa ya. Kayak tiket mahal. Aduh tapi gue patah hati banget gue. Pas gudeg Sagan itu. Mungkin kurang promosi mungkin nggak banyak yang kenal di Jakartanya ya, akhirnya nggak banyak yang tahu ya. Itu kan penting juga kan buat apa bisnis kuliner, marketing itu. Nah yang gue pengen tanya adalah gimana ceritanya lo bikin YouTube tiba-tiba bikin gudeg. Gue tahu lo pernah bikin restoran sebelumnya. Ayam banting ya kalau nggak salah. Apa ayam gedebuk? Ya kan bunyinya gedebuk. Ayam gedebuk. Iya. Sekarang berarti lo kan di bisnis kuliner ayam dari YouTube ke kuliner. Dari YouTube ke kuliner. Nah, tapi yang gue menarik adalah ini lo nggak bikin brand sendiri kan? Nggak. Iya. Lo lagi review tempat orang. Yes, datang. Dan lo tertarik. Iya. Gimana sih cerita gimana? Karena gue kayak biasa nih, bikin konten kayak biasa ke tempat dia. Terus gue makan enak nih. Gue bilang iseng aja sih nanya, ini nggak buka di Jakarta bu? Mau sih tapi nggak ada modal. Oke. Oh yaudah saya modalin gitu. Segampang itu ya? Iya. Kayak gitu aja gitu. Kayak keluar dulu aja gitu. Oh tapi itu masih basa-basi atau udah niat? Iya kayak basa-basi. Basa-basi. Oke saya modalin gitu. Iya. Terus kayaknya oh iya benar-benar. Terus setelah itu ya kita coba komunikasi lagi, kayaknya memang serius nih, ya udah kita jadiin aja, benar-benar diwujudin gitu. Dari kita kan sering ngobrol soal investasi ya. Iya. Ya gue juga duit tuh selalu diinvest lah. Selain paper, ya salah satunya bisnis. Oke. Termasuk ya ini gue tuh pengen tuh endingnya tuh selalu jadi investor. Oh, nggak kerja lagi. Yes, pensiunnya gue tuh pengennya jadi investor. Kalau pensiunnya lu kan lu dari dana pensiun. Yes, iya. Tapi sama aja sih sebenarnya. Mirip-mirip ya. Iya, karena dana pensiun kan memang kita invest di dana pensiunnya kan. Iya betul. Tinggal keuntungannya aja kita ambil. Sama isi tabungannya. Nah, gue pengen jadi investor itu. Pengen endingnya tuh jadi investor. Jadi mulai dari bisnis mana nih yang enak diinvest nih? Ya udah yang bidangnya deket-deket sama gue dulu. Betul. Aja. F&B. Jadi gue sekarang tuh bikin perusahaan investasi yang untuk mendanai UMKM yang kuliner yang potensial. Yang masih kecil bisa dibawa ke ibu kota dan bisa di branding dengan baik gitu. Jadi lo bikin perusahaan sendiri. Iya. Yang isinya adalah UMKM yang enak banget. Perusahaan ini perusahaan investasi, bukan perusahaan kuliner. Perusahaan investasi, ya pendanaan. Yang membawa UMKM dari luar daerah. Pendanaannya fokusnya ke UMKM kuliner. Kuliner di luar daerah atau Jakarta juga bisa atau pokoknya enak lah gitu ya. Iya, pokoknya pas gue lagi pergi ketemu enak gitu, terus diajak kerjasama masuk semuanya, ya jalan kita. Nah, si PT ini dibikinnya sebelum atau sesudah lo ketemu si gudeg ini? Setelah
Gudeg. Setelah gudeg yang apa? Nggak, maksudnya yang pas gue bilang yang basa-basi itu, ternyata mau serius, baru gue bikin sebenarnya. Oke, berarti terinspirasinya gara-gara makan di gudeg itu kan, apa gue bikin PT sekalian aja gitu ya? Niat untuk bikin perusahaan investasi untuk pendanaan ke UMKM kuliner ini udah ada. Udah lama. Udah ada gitu. Cuma nunggu momen mungkin ya. Iya. Kapan ya mau bikinnya? Ya pas kebetulan waktu itu ada gudeg mercon Bupri mau kerjasama, ya udah langsung diwujudin. Nah, tapi yang gue penasaran, lu kan di YouTube udah lama. Berarti review makanan udah ratusan, mungkin sampai ribuan gitu. Udah kali ya. Kenapa pas di gudeg mercon Bupri ini yang lu kayak ini dia nih yang karena gue nih. Saat itu siapnya di situ gitu. Kan sebelum-sebelumnya kan masih belum siap. Terus masih ada niat doang. Masih belum dananya mungkin belum ada gitu. Ya itu pas udah deket Bupri itu udah siap, secara dana udah siap, secara pikiran udah siap gitu. Tinggal kapan yang mau wujudinnya aja, niatnya juga udah ada gitu. Dan kadang-kadang susah ya untuk pemilik UMKM tiba-tiba didatengin orang yang mau modalin kan. Iya betul. Iya kan? Apalagi baru kenal gitu. Nah itu gimana meyakinkannya bahwa nggak ini benar itu, kok. Makanya kebetulan aja Buprinya itu mau juga, orangnya mau maju gitu. Nggak semua soalnya bisa diajak gitu. Apalagi yang legend-legend yang udah sampai tua dia masih masak, wah itu susah banget gitu. Karena apa? Karena udah nyaman. Biasanya orangnya nggak mau ngoyo gitu ya. Bukan ambisius gitu. Yang ya gue untuk hidup saat ini aja ya lebih ke passionnya dia gitu. Bukan niatnya tuh nggak ada yang lain gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh. Cuma kan sayang ya kalau misalnya dia udah nggak ada. Lanjutin siapa? Iya. Makanan enak ini yang nerusin siapa? Kan sayang kan. Misalnya kita ketemu makanan enak banget. Yang masak tuh udah tua. Dan cuma dia tahu. Cuma dia doang yang tahu. Resepnya? Iya. Berarti makanan itu kan ada umurnya. Sesuai sama umurnya yang bikin. Jadi makanan enak itu cuma ada pas dia ada. Iya. Kalau nggak diterusin nggak ada yang bisa nyobain lagi tuh makanan enak itu. Iya. Berarti sayang banget. Sayang banget kan. Iya. Kalau misalnya dia enak di Jogja, apakah serta merta enak juga di Jakarta? Pernah kepikiran nggak lu kayak ini ada yang akan berkurang ya? Iya pasti kepikiran. Cuma kan apa ya gimana? Gua kan Jogja kan gudeg itu macam-macam. Ada yang gue kurang cocok, ada yang cocok. Ini kebetulan yang cocok. Gue suka, tim gue suka, lidahnya kan masing-masing semua. Bukan lidah Jogja. Wah, gue pikir ini kayaknya kalau dibawa ke Jakarta bisa deh. Tapi emang enak sih gitu. Dan waktu dibawa ke Jakarta pertama kali di pick 2 dulu. Iya. Itu cabang pertamanya. Wah itu gila. Ramai banget sih. Ramai banget. Gue mau Gojek gak bisa ya? Karena nggak ada di situ tuh buat ngelayanin Gojek nggak bisa karena terlalu rame. Nah, gua kesana juga mager kan. Iya jauh. Secara dipik kan. Makanya begitu lo buka, gue langsung ingat lo. Di SCBD. Makanya gue WA lo kan. Next ini punya lo bukan nih, gue mau mesen GoFood nih gitu. Abis itu gue nyoba gue hampir tiap hari gue. Makan di situ. Gue kalau teman buka usaha-usaha kayak gitu, biasanya gue kalau emang cocok banget gue makan hampir tiap hari, gue sampai bosen aja. Iya, makanya gue suka banget tuh sama itu bahan-bahannya dikirim dari Jogja, tapi pakai mobil kalau ini. Kalau ini pakai mobil darat. Betul. Bahannya dikirim jalan dari kaki ya kalau nggak salah. Itu tapi semua bahan dikirim dari Jogja semua. Makanya rasanya tuh otentiknya masih ada sampai kuah arehnya. Itu khas Jogja banget. Tapi masih fresh tuh berarti ya kalau dipakai jalan darat gitu. Nggak terlalu lama juga ya soalnya. Itu kan bahan kering, maksudnya bahan belum jadi gitu. Sampai sini kan dimasak lagi. Diolahnya di sini. Iya, dimasaknya sama Bupri sama ini lagi, sama timnya. Berarti Buprinya di sini. Di sini. Tadinya tuh dia kayak mau cuma oke, gue sebulan dulu di sini buat mastiin semuanya aman gitu. Lama-lama pindah dia. Lama-lama udah sampai 6 bulan lebih malah di sini terus. Jadi seneng, jadi seneng. Dia. Pakai baju Gucci dong ya. Pakai YSL dong. Jadi warga pik dia. Jadi anak pik kan. Pakai Nike dong dia. Mantep, makin mantep dia. Tapi gue seneng ya. Itu makanya gue kan pengen berbisnis. Selain gue dapat cuan, gimana ya caranya biar ada impactnya ke orang lain gitu. Ya itu salah satunya caranya kayak gitu juga. Yang cabang SCBD itu berarti di bawah PT lo juga atau lo jual franchise? Iya di bawah PT gue juga. Oh berarti lo nggak kasih franchise ke orang? Nggak di franchisein. Cuma kalau kayak orang mau kemitraan kayak nyiapin lahan
atau tempat yang ini, ya itu kita welcome. Gitu. Oh oke. Berarti ada kemungkinan buat kerja sama yang kayak gitu ya? Iya, kalau franchise enggak. Yang gue penasaran tuh kenapa SCBD? Karena itu kan SCBD itu kan kawasan Premium. Iya, tuh ada si karena Dimskunya. gudeg ini kan dikemasnya secara premium. Oh. Dan ya harus dijual di kawasan-kawasan premium. Karena gue ngeliat juga restorannya juga bagus banget. Iya, yang di SCBD terang gitu kan. Iya, ukiran-ukirannya tuh semuanya Jogja banget gitu. Next mau kemana lagi? Sebenarnya Cilandak mau juga. Tuh deket banget rumah gua, buka lah Nek. Selatan. Buka lah. Terus Tangerang. Sama nih sama kayak Kelapa Gading area sana. itu udah mau buka semua tuh ya. Plannya ada. Ayo lah buka lah deket rumah gue. Kayak Arif buka Payakumbuh kan. Waktu itu di mana dia? Menteng. Dulu Kemang. sebelumnya. Pertama banget di BSD ya. Pertama BSD. Dulu Arif ini enak banget lu bukalah deket rumah gue. Terus akhirnya dia buka deket rumah gue di Kemang. Terus dia fotoin dikirim ke gue. Nih gue buka deket rumah lo, dia bilang itu. Aduh ambil tiap malam lagi waktu itu. Tapi lo bakal buka di Cilandak? Mau ada. Waktu itu sebelum SCBD malah kepikirannya Cilandak dulu. Jangan SCBD. Cuma belum nemu tempatnya aja. Oh iya. Oke, nah next Carlos hari ini sudah bawain kita makanannya, boleh? Nggak usah kaget-kaget gitu lah orang. Kalau yang bawa sendiri tadi. Enggak. Gue pikir dari awal dimakan ya. Nggak dimakan sama Radit. Makan dong, harus kita makan dong. Padahal gue lapar juga sih. Oh ini dibawa langsung dari Jogja. Ininya di kotaknya. Gudeg mercon Bupri. GM gudeg mercon. Nah kalau kemarin gue kan nge-GoFood nih. Dia pilihannya itu ayamnya aja ada banyak, ya kan? Kalau di SCBD ada ayam goreng. Di Pik tuh tempatnya tuh kecil banget. Jadi gak ada dapur lagi buat goreng-goreng gitu. Makanya di SCBD tuh lebih besar. Beruntung lah gue ya makan yang di sana ya. Kalau sini ayam bacem. Nah karena gue bingung tuh pas gue kan nggak tahu jenis-jenis ayam nih. Pas gue lihat ayam yang biasanya buat gudeg tuh ayam yang mana ya? Karena ada ayam goreng, ayam bacem, terus ada ayam apa kuning apa? Iya ayam kalasan, ayam laos. Gue nggak ngerti gue apa sih itu? Umumnya sih ini si ayam bacem ini. Ya tapi ayam kalasan, ayam laos tuh apa? Ayam goreng. Iya maksudnya yang kayak gimana bentuknya? Ya ada serundengnya, yang satunya ada kremesannya. Gitu. Rasanya kalau yang ayam goreng laos lebih ke bumbu laos gitu. Nah gue ini aja, gue hoki-hokian aja tuh. Gue pilih yang ayam bacem. Oh bener, ternyata ini yang gue maksud nih. Wih mantep banget. Kreceknya tuh kita kelihatan gak sih? Utuh. Kelihatan deh. Kreceknya utuh. Iya maksudnya biasanya kan krecek kan patah-patah gitu ya. Nah kalau yang ini kreceknya tuh. Oh ini maksudnya. Iya krecek ini. Ini full ya? Yes. Jadi bentuknya besar gitu. Krecek tuh kulit kan sebenarnya? Kulit sapi. Kerupuk kulit sapi itu. Oke. Nah ini sambal merconnya ya. Gue nggak berani banyak-banyak sih. Iya itu. Tapi jadi sepedas itu ya. Tempe. Ini enak banget sih. Gue kemarin tuh nyobainnya cuman kayak satu. Itu yang bikin enak sih. Tapi sedikit pedas banget ya. Pedas banget. Berarti dia memang. Kadang tergantung memang cabenya sih. Kadang pedas banget. Berarti memang fokusnya itu di mercon. Makanya namanya gudeg mercon. Jadi orang tuh suka banget kalau dia sangat pedas. Iya makanya itu yang bikin lebih balance. Biasa kan gudeg tuh manis terus. Oh I see. Iya kan. Ini lebih balance. Ada gurihnya, ada asinnya, ada pedasnya gitu. Suka gue. Karena susah tahu nyari gudeg yang mantep di Jakarta. Yes betul. Kan? Makanya sekarang pas orang. Gue senang banget. Maksudnya kalau orang datang tuh bukan karena guanya. Ya kalau awal-awal mungkin karena viewernya gue ya. Iya. Tapi pas belakangan tuh kayak orang-orang baru yang baru mau nyobain gudeg, yang orang Jogja yang tinggal di Jakarta, terus dia senang banget sama gudegnya ini. Senang banget sih. Berarti yang di sana dikelola siapa? Si Bu Prinya anaknya, kan sini. Anaknya. Anaknya. Emang sebaik hati itu ya si Ibu Pri ini ya? Baik sih. Emang apa? Maksudnya gimana? Apa? Bu Pri. Iya kenapa sebaik itu Bu Pri? Masih gak nangkep guys. Gue gak. Masih gak nangkep dia guys. Gue lagi fokus sama ini nih mau nuang nasi. Punya sayap kan berarti? Bu Pri? Enggak dong. Masih gak nangkep. Masih gak nangkep. Apa sih? Ibu Pri. Faktor budek kayaknya. Bukan itu joke bapak-bapak banget. Iya. Tapi kan lu suka stand up kan, Nek? Demen, karena gue demen banget ketawa. Kemarin lo ke PWK juga kan? Oh. Bener kan?
Iya. Ketemu Pras. Ini gue boleh geser gak ya nih? Boleh. Ya. Oke, geser ke sini. Nggak nyala kok dari tadi. Oh nggak nyala? Nggak nyala, ini serius? Prop doang. Serius? Iya prop doang. Astaga. Ini makanya ada itu. Astaga, Iya. turunin aja lah. Nggak nyala. Emosi deh emosi. Nih miringin aja nih biar. Pakai disuruh nanti majuin agak deketin gitu. Ternyata nggak ngaruh. nyala. Wah ini mantap banget sih. Mari kita makan ya. 3, 2, 1. Yoi, makan cuy. Makan cuy. Harus bunyi tuh yang edit tuh ya. Iya kan, gini bukan? Kalau nggak bunyi soalnya karang toa. Ini telur juga enak banget karena kadang yang bikin gudeg Itu enak telur banget. bebek soalnya. Iya, gue juga baru tahu tuh. Kalau yang doyan gudeg, menurut lo yang paling ngebedain dia dari gudeg lain apa nih? Selain kalau buat gue merconnya sih. Merconnya yang bikin beda sama apa? Nggak manis banget gitu. Nggak yang manisnya tuh legit banget. Tapi manis sih, hitungannya manis tapi nggak yang ini ya. Ini gila ya, gue baru 2 kali gigit si merconnya. Buset. Wah, langsung kayak gitu. Kadang gue juga nggak tahan makan. Gue nggak ngerti gue sama Anissa yang doyan banget pedes ya. Iya, orang-orang yang doyan Orang makan pedas heran. doyan banget pedes. Nggak ngerti gue. Dia udah cobain belum? Dia udah suka juga dia. By the way, thank you ya lo bawain buat kita semua. Ini gue bawanya langsung dari dapur nih, dari Central Kitchen. Tapi dulu pas pertama kali makan di sana, memang langsung berasa gitu kayak anjir, Enak banget. Pas gitu. pertama kali makan enak banget. Gue biasanya kan kalau di Jogja tuh ke gudeg mercon Butina, tau gak lo? Yang jualnya di pinggir jalan. Thank you. Apa sih? Gak tau Tinatun, tahu dong. Nggak. Lu mau bilang Tinatun? Iya. Tinatun nggak gini ya? Emang gimana? Lebih gini. Kalau lu tadi langsung begini, gue ngerti. Kalau lu gini-gini, apaan? Lu gini. Lagi sakit leher dia. Salah tidur, Tinatunnya lagi sakit leher. Oh, Tinatun salah bantal. Iya, salah bantal dia. Boleh dong Tinatun salah bantal. Boleh. Kalau kayak gitu bagi keuntungannya setahun sekali gitu ya? Atau memang selalu ada rapat ininya? Bagi-bagi RUPS-nya gitu nggak? Tergantung. Ini aja. Sambil lihat keuangan gitu. Tapi rata-rata komentar yang paling bagus tuh soal apanya dari orang-orang yang udah datang? Dari makanannya gitu. Iya, dari ini. Oh, selalu yang Merconnya? Selalu yang dibilang maksudnya kalau misalnya ada masukan gitu, itu bukan soal makanan. Pasti lebih ke Servis. mungkin tempatnya, servisnya. Karena rame banget kali ya. Rame banget. Orang kayak marah-marah juga kali ya. Ini mana nih? Iya, gitu. kalau lagi rame banget, kan misal kayak SCBD itu jam makan siang. Itu kan langsung numpuk semua, langsung jam makan siang 12 itu udah langsung ini. Itu ya kalau udah lagi rame kayak gitu susah. Sumpah ini 2 gigit sambal merconnya. Bener-bener cuma 2 rawitnya. gigit. Iya, pokoknya sambal mercon lo ini. Itu lagi jam makan siang nih. Sekarang saat ini juga. Iya, ini CCTV. Kalau lagi rame banget. Lagi jam makan siang udah pasti rame kan daerah ini. Apa? Ini penuh sih. Penuh. Tuh orang-orang depan tuh masih pada ngantri. Iya, masih waiting list gitu. Pulang. Ada suaranya. Jangan dong. Aduh. Gak ada suara. Tapi bisa pakai suara itu. Bisa. Oh, bisa. Makanya lu jangan ini. Enggak, gue pura-pura mencet next, tenang next. Karena gue pernah ada CCTV di rumah gue ada suaranya. Itu mbak gue udah stres banget. Soalnya kita pada waktu itu nggak ngasih tahu dia. Sama. Mbak. Tukang masaknya kita, Ibu Eni. Waktu pertama kali pindah Central Kitchen, dia lagi sendirian tuh. Baru pindahan banget. Gue mau Bu Eni. Terus dia tuh yang kayak kabur. Karena lu nggak ngasih tahu kan? Iya, gue nggak ngasih. Ya gue mau ngasih taunya pas sambil ngomong ini gitu. Bu Eni. Dia kan nggak ngejawab nggak iya gitu. Tapi iya. Ya jadi gue nggak tahu. Gue pikir mic-nya nggak nyala nih. Jadi gue nggak terusin omongan gue gitu. Cuma masih Bu Eni terus. Wah, besoknya dia bilang, Pak,
kantor baru kayaknya ini nih. Saya merasa dipanggil gitu kemarin. Aduh ya Allah. Oke, ini kita lanjut makannya ini karena ini kita harus makan konsentrasi ya karena enak banget. Favorit gue ini ayam bacemnya sama telurnya. Sambalnya enak banget buat yang doyan pedes. Kalau buat gue tuh penasaran, cuman kepedesan. Iya. Jadi gue makannya dikit-dikit banget. Sukses terus ya next ya. Kalau misalnya ada yang mau cobain tuh bisa langsung ke PIK ada. Iya di PIK ada. Di SCBD ada. SCBD. Itu kalau mau lihat lebih detailnya bisa ke IG-nya ya. Iya. Oke, thank you next Carlos. Thank you. Thank you semua yang udah nonton. Kita lanjut makan. Dadah.